Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini dalam acara Jejak Sejarah. Kali ini aku berada di kawasan Gajihan. Ini ada kawasan Belik Pitu Ki Ageng Kripik. Ada situs candi juga, Benteng Siwarak, Talang Buntung. Tapi nggak tahu ya tempatnya di mana. Ini dia. Penampungan Cagar Budaya Gajihan, Pandean Jatinem. Jadi kita di Jatinem, Klaten. Ini yang pertama kita lihat, belik kemuning. Emang ada pohon kemuning ya di sini? Ini belik pertama. Nah, belik itu seperti mata air ya. Beliknya ada di situ. Oh, melepaskan ikan sidat ini. Melestarikan sumber mata air. Oke, kita cari-cari yang lain ada nggak ya? Tapi nggak tahu ini di sekitar mana. Kita turnya itu kemana ini? Ke atas apa ke bawah ini? Ketika kita jalan ke atas itu ada ini yang dimaksud tadi, benteng Sirawak apa tadi namanya, lupa aku. Oh bukan, Talang Buntung. Situs kolonial peninggalan masa pendudukan Belanda. Bangunan ini adalah saluran irigasi yang menghubungkan sumber air sebelah selatan Dukuh Gajihan, persawahan di sebelah timur Dukuh Gajihan. Oh, ini seperti yang ada di dekat Prambanan ya. Tapi yang di dekat Prambanan itu agak tinggi gitu, seperti benteng. Namun sama saluran irigasi sebenarnya tuh, seperti ini. Tapi yang sebelah sana sayangnya nggak digali sekalian. Yang sebelah sini memang sudah hancur ini, yang ke sana sudah nggak ada. Walah, mappingnya di sini ya teman-teman. Kita tadi sudah ke situs Talang Buntung. Kenapa disebut Talang Buntung? Karena terpotong ya. Talang itu artinya seperti tampungan air. Talang. Kalau di rumah itu biasanya ada 2 rumah jadi 1 lah. Tengahnya itu disebut talang. Belik kemuning tadi yang sudah kita lihat. Kita akan ke Belik Lerek, Gayam, Candi Gajihan, situs Candi Siwarak, Joglo, belik lagi, dan seterusnya. Yuk, kita berjalan-jalan. Di sebelah dari mapping tadi, ada belik yang satunya lagi. Di sini itu sudah dikelola ya, beliknya itu sudah dibuat semacam pagar keliling gitu. Belik Lerak dulunya itu seperti ini beliknya, lebih alami gitu, di dekat pohon. Ini sudah dilepas sidat juga biar melestarikan mata air. Tuh. Ini gambarannya sama dengan gambar yang tadi ya. Ini beliknya. Ini ada akar pohon. Pohon besarnya kemungkinan yang itu. Lerak. Oke, next kita lanjut lagi. Ini belik Gayam. Kenapa dinamakan belik Gayam? Karena di sampingnya ada pohon gayam. Ini pohon gayam. Pohon gayam ini. Dulunya seperti ini, berada di samping bangunan. Itu bangunannya. Ini beliknya. Wah. Ada semacam lesung-lesung gitu ya.
Ini lesung untuk yang numbuk-numbuk padi di zaman dulu, batu-batu. Sebagai ancar-ancar kalian kalau mau ke sini, pohon besar ini ya. Ini pohon besar ini dari jalan besar itu kelihatan sangat mencolok sekali. Ada beberapa titik pohon besar, tapi ini pohon besarnya itu dua jadi satu ini. Satu titik, dua di satu lokasi. Ini seperti pohon randu alas ya. Kita sampai di joglo Sanggar Budaya. Ini dia joglonya. Joglonya masih sangat sederhana sekali ya, namun terawat. Nah ini kita langsung ke situs Candi Siwarak. Oh, jadi Candi Siwaraknya itu tinggal ini bangunannya. Jadi memang di sini tuh tempat kumpulnya benda-benda yang diduga cagar budaya ya. Direlokasi ke sini biar ada yang menjaga, ada yang merawat. Ini yang bekas candinya. Kita akan melihat-lihat ada apa di sini. Di sini ada yang seperti yoni. Ini juga yoni besar. Sini ada bekas ukirannya. Ini seperti ada di bagian badan candi atau bisa juga di kaki candi. Gambarnya burung ya, berburung. Di bawahnya juga ada yang ukiran gitu. Itu ada gunungan-gunungan. Di sini juga ada arca, satu arca itu. Namun sayangnya bagian kepalanya itu terpenggal. Kita coba lihat, kita identifikasi. Ah, ini dia. Jadi kemarin itu aku pergi ke situs Tibayan. Di sana itu dibilang bahwasannya ada arca Nandini yang sudah di relokasi ke Jatinom. Kemungkinan ini arcanya. Ini dia arca yang dari Tibayan. Sama persis dengan apa yang diceritakan oleh warga. Warga itu nggak tahu kalau ini arca sapi. Ya, kalau kita lihat-lihat ini memang nggak kelihatan seperti arca sapi. Namun jika kita perhatikan lebih detail lagi, ya ini arca sapinya. Nih kita ulas ya. Di bagian sini kemungkinan ini ekor. Biasanya ekor melengkung gitu sampai sini. Di bagian sini ini kakinya, kaki sapi. Ini yang dijengger bagian bawah leher. Kemudian di sini kepalanya. Sama persis dengan yang diungkapkan warga bahwa sapinya itu terpenggal bagian kepalanya. Ini juga terpenggal bagian kepalanya. Nah, setelah membaca dari keterangan yang ada di plang ini, jadi yang di bagian dalam ini dari Candi Gajian. Yang di bagian luar ini dari luar. Nah, bener kan? Yang ini dari luar nih. Masih curiga nih, dari sana mungkin. Nah, kita akan lihat yang di bagian dalam. Ada arca itu. Untuk kalian yang penasaran dengan sambungan Jaladwara, ini dia sambungan Jaladwara. Kelihatan sekali ya. Nah, ini untuk mengalirkan air. Sama seperti saluran irigasi. Bentuknya itu seperti ini, sambungan Jaladwara. Ini nanti disusun gitu. Sekilas di sini terdapat arca yang ingin kita lihat. Kalau aku lihat-lihat dari segi ininya, kemungkinan ada dua kemungkinan sih ini. Namun lebih condong ke Ganesha ini. Karena dengan postur atau sikap seperti ini, dengan perut buncit, biasanya Ganesha yang sering berpostur seperti ini.
Namun karena di bagian tangannya ini nggak terlalu kelihatan ukirannya seperti apa. Ini juga tangan 4. Ganesha juga ada yang tangan 4, dan di situ biasanya ada kerangnya. Namun di bagian tangan ini sulit sekali ya diidentifikasi sedang memegang apa. Di sini biasanya kayak memegang cawan gitu. Yang bagian tangan yang sebelah sini. Namun juga nggak kelihatan. Sepertinya sih ini Arca Ganesha ya. Aku yakin 70% ini Arca Ganesha. Seperti bagian atap gitu. Lama-lama meruncing. Ini bagian pinggirnya. Ini bagaimana candi itu seperti Lego ya, disambungkan. Jadi ada seperti kuncian-kuncian gitu di bagian tengahnya. Ini sama ini, seperti bagian pinggiran ya. Yang cukup kelihatan itu di bagian ini. Tuh, kelihatan seperti satu bangunan gitu. Keren. Di bagian sini juga ada, sepertinya ini juga arca dengan posisi bersila. Ada beberapa titik yang ukirannya itu masih tajam dan bagus. Di bagian itu juga masih bagus. Wah, keren. Untuk membayangkannya pun juga agak sulit ya ternyata ya, bangunannya berbentuk seperti apa. Tapi dipastikan ini berada di era Mataram kuno, sama seperti candi-candi yang ada di sekitar sini. Biasanya pada tanya nih, dari mana mas tahu kalau itu era Mataram kuno? Ini di plang sini juga ada kok tulisannya kalau dibaca dengan baik-baik. Melestarikan situs Candi Mataram kuno yang tersebar di Tugu Kajian. Nah, itulah. Di bagian ini, wah, ini yang dalam dan juga yang lumayan jernih juga. Ya sebenarnya semuanya itu jernih ya, cuman ini yang paling kelihatan jernih, nggak terlalu kotor gitu. Wah, bagus banget ini. Ini juga seperti ada air mengalir dari atasnya gitu. Keren. Oh, ternyata di sini namanya Belik Jahe yang tadi kita ke bawah itu. Karena ini musim kemarau ya, jadi pohon randu alasnya ini berbunga. Dan aku baru tahu kali ini bunganya itu seperti ini teman-teman. Sama dengan belik. Di sana tadi ada yang namanya kemuning, ada gayam. Sini juga ada randu alas, karena berada di dekat pohon randu alas ini. Wah, seperti apa beliknya? Yuk kita turun. Di sini sekalian ya, satu tempat itu 2 belik. Kita akan melihat dua-duanya. Kita sampai di Belik Tanjung. Ini ada beberapa pohon yang ditebang karena terlalu rimbun ya. Belik Tanjung. Di sekitar sini masih ada nih pohon gayame rata dari timur ke barat. Tuh, pohon gayam lagi. Seperti bekas ada acara apa gitu ya, kasih janur, peresmian atau apa gitu. Beliknya itu memang kecil-kecil ya, kalau dilihat-lihat. Kita langsung ke yang randu alas tadi. Ini yang belik randu alas. Wah,
Yang ini malah airnya ngucur deras sekali tuh. Kelihatan sekali ngucurnya ya. Itu ada air yang keluar dari bagian situ. Cer, cer, cer. Yang jadi potensi di desa ini sebenarnya mata airnya ini. Ini ada 7 jumlahnya. Ini adalah Palon Tani dan Jamu. Tempat berkumpul ya. Di situ ada luku zaman dulu. Garu. Biasanya di traktor itu ada. Nah, yang ini yang tradisional. Dulu yang pakai kerbau, ditarik kerbau. Bentuknya itu seperti ini. Garunya itu lebih estetik gitu. Yang ini untuk alat-alat buat jamu kemungkinan. Ada tinter juga ini. Belik ngasem. Belik ini dulunya berada di bawah pohon asem. Namun pohon asemnya itu sudah mati ya. Kemudian diganti dengan pohon asem yang baru. Ini dia pohon asem yang barunya. Ini dia beliknya. Sayang sekali di belik yang satu ini beliknya sangat sedikit airnya. Mungkin di musim hujan ada air yang lumayan banyak ya. Namun di musim kemarau seperti ini sedimentasi itu nggak bisa dipungkiri, bakal membuat beliknya itu seperti habis gitu dan cetek atau cuman dangkal. Oke, sekian dulu perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Itu dia tempat yang kita kunjungi tadi. Kelihatan jelas ya. Patokannya itu pohon 2 besar itu. Sebelahnya juga ada pohonnya, tapi yang di bawah pohon besar ini.